bingung ya pasti, gimana cari kerjanya. Mau dari mana lagi duitnya gitu. Kita juga langsung dapat gambarnya, bahkan nggak dapat satu gambar, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10. Lebih Dan ke norma etikanya aja sih, apakah etis bikin kayak gitu. oke. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Kabar 5 dalam sesi Suara Dua Sisi yang akan mengupas satu isu dalam dua perspektif berbeda. Bersama saya Indrajit dan juga reporter kesayangan kita, Ebenezer Kiryahenta. Hai hai. Saya hai dulu Kak Eben. Halo. Oke, dan kemarin sempet ada beberapa perbincangan ya Kak Eben. Apa tuh Kak? Bisa dijelasin nggak? Nah, jadi kemarin itu kita turun lapangan untuk membahas tentang AI art nih. Jadi itu teknologi yang bisa bikin gambar dengan prompt aja. Jadi gambarnya dibuat pakai mesin AI, bukan pakai pena atau pensil. Oke, agak unik ya, dan kemarin emang sempat booming sih kalau kita lihat sendiri ya. Kita ibarat nih kita jadi orang awam, kita lihat di media sosial itu emang banyak AI yang berseliweran, dan aku ngerasa itu mungkin bakal jadi masalah di sini, dan makanya kita harus bahas nih, harus tuntas di sini, kita harus tuntaskan ini. Oke. Dan kemarin sempat liputan ke beberapa orang ya Kak Leben. Benar, sempet juga tanya-tanya ke orang-orang. Yang pertama ada dari desainer juga, seorang desainer yang udah berkecimpung lah di dunia seni ini. Jadi dia belajar gambar dari SMA, ikutan desain, ikutan bikin majalah dan lain-lain sebagainya. Juga ada satu lagi inisial U, ya dia nggak mau disebutin namanya, dan dia itu sebenarnya bukan orang dari dunia kreatif, tapi iseng-iseng aja cobain AI art. Nah, seperti itu Mas Indra. Oke, berarti kita dapat nih dua perspektif ya dari Betul. liputan Kak Eben ini ya. Dan gimana sih pandangan mereka dari orang yang kreatif sama orang awam nih, yang menghasilkan satu produk yang hampir sama mungkin, Oke. itu pandangan mereka bagaimana, Kak? Nah, mungkin untuk yang desainer ini dia sangat-sangat kontra ya. Dan sebenarnya kalau kita pikirin lagi gitu, berempati ke dia gitu kan, bahwa dia sudah belajar gambar sejak kecil, ikutan bikin majalah, berkarya banyak-banyak, tapi ternyata ada salah satu teknologi yang bahkan bisa melampaui dia dengan waktu yang singkat aja gitu. Jadi kan eh, lapangan pekerjaan dia semakin sempit gitu, dia apalagi ditutupi oleh AI. Jadi dia sangat-sangat kecewa gitu. Apalagi waktu tren-tren kemarin yang gambar-gambarnya itu ngikutin mirip Studio Ghibli gitu kan, yang kuning-kuning lah. Nah, dan itu tuh bener-bener dibuat dengan waktu yang singkat aja, dan kualitasnya juga wow gitu, lumayan bagus kan. Jadi dia bener-bener kecewa waktu itu. Berarti emang kalau dari si FL ini sendiri emang bingung ya pasti, gimana cari kerjanya, dan juga apalagi dia aslinya di kreatif dan itu utamanya Iya, dia gitu ya. iya Berarti bener emang tuh. dari liputan hasilnya kemarin dia menyampaikan kekecewaannya terhadap hal tersebut ya. Betul. Oke, kita dapat perspektif nih. Jadi kalau dari dunia kreatif sendiri, yang utamanya di dunia kreatif, mereka bakal pasti kecewa ya. Ya, Dan bakal kecewa, bakal terancam juga ya kan, tentang lapangan pekerjaannya, mau dari mana lagi duitnya gitu. iya bener sekali sih. Kalau kita aja podcast kayak gini, terus banyak yang podcast juga, kita Iya. kan terancam. Nah, oke. Aduh. Selanjutnya kita fokus nih ke orang awam tadi. Kan dijelasin juga kalau Kak Eben nih kan sempat liputan kedua tempat ya, Ya. kedua orang, dan satunya asli kreatif, satunya hanya sampingan buat iseng-iseng, dan dapat liputannya. Itu gimana? Bisa jelasin nggak Kak Eben? Nah, kalau untuk mahasiswa, ya dia mahasiswa ya, inisial U ini. Jadi dia itu gak bisa gambar sama sekali, ya kan? Mm-mm. Bener-bener gak bisa gambar, dan dia ikut AI art itu cuma iseng-iseng aja bikin prompt dan lain-lain. Dan kayak dia bilang prosesnya itu sederhana, gampang banget gitu kan, yang jadi salah satu positif buat AI itu. Jadi cuman butuh ide, cuman butuh prompt, dan kita juga langsung dapat gambarnya. Bahkan nggak dapat satu gambar, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10. Oh, Ya, tergantung mesinnya bisa berapa gitu. Dan ya dia merasa bahwa AI art ini merupakan sesuatu yang baik gitu buat dia, karena dia juga mungkin senang juga dengan seni, dan dia juga mau ikutan
berseni tapi nggak punya caranya atau nggak tahu bagaimana cara menggambar dan lain sebagainya, dan dia menganggap bahwa itu sebagai bentuk ekspresi gitu, untuk ekspresi dia sendiri. Oke, berarti si ini cenderung ke malah menginginkan ya, menginginkan teknologi ini datang ke dia dan bisa mengupgrade dirinya. Kalaupun dia tidak punya skillnya, dia bisa dapat hasilnya gitu ya fokusnya ya. Betul. Oke, emang ekspresi diri emang perlu sih. Cuma banyak hal kontra nih. Kalau kita lihat kemarin aku sempat nge-reach out beberapa desainer juga yang itu fokusnya ke AI art, dan Mhm. mereka itu banyak diprotes oleh kalangan orang-orang karena nggak ada jiwanya lah, karena bingung lah, maksudnya apakah seni ini seni atau bukan gitu. Nah, itu kan sulit ya dipahami ya tentang bagaimana kebenarannya, siapa yang benar, siapa yang salah kita nggak tahu. Betul, Tapi betul. kita bisa selidiki harusnya lewat apa? Lewat hukum. Nah, Oke. kemarin kan aku sempat dengar-dengar ya Kak Eben juga observasi ke dokumen-dokumen ya Ya, tentang di mm, media-media lah. oke di media, dan kalau nggak salah itu ada beberapa perbincangan mengenai hukum. Itu Ya. bisa sedikit jelasin nggak Kak Eben? Nah, kalau dari sana itu sebenarnya masih belum jelas sih hukumnya ya. Kenapa? Karena AI art ini merupakan sesuatu yang belum ada regulasinya. Karena ya kita juga belum tahu gitu bahwa AI art itu bahkan ada di masa depan dan secanggih ini gitu loh. Maksudnya kayak AI sebenarnya beberapa tahun lalu kayaknya cuman iseng-iseng aja gitu. Kayak orang-orang kalau misal bikin konten di YouTube, AI itu bisa dibilang ya udah cetek gitu, intelligence-nya nggak sebagus ini, dan untuk beberapa tahun ke depan bisa inovasinya bikin gambar yang luar biasa bagusnya itu kan lumayan nggak terduga gitu. Jadi regulasinya untuk AI itu belum ada. Nah, disinilah masalahnya. Kenapa? Karena AI itu berlatihnya menggunakan referensi seni yang udah digambar sama manusia, Mas Indra. Jadi kalau misalnya Mas Indra punya gambar nih, terus Mas Indra upload di media sosial. Nah, AI itu bisa ngambil gambar tersebut sebagai jadi pelatihannya buat dia gitu. Jadi gambarnya Mas Indra ditiru sama dia. Nah, itulah jadi masalah hukumnya juga kan. Soalnya gambar-gambar itu tentu aja punya hak cipta dong dari senimannya sendiri. Nah, oleh karena itu AI art ini jadi rancu gitu untuk hukumnya, karena kalau kita pikir-pikir lagi ya berapa banyak gambar yang udah mereka pakai supaya bisa menghasilkan gambar sebagus itu gitu kan, dan berapa banyak hak cipta yang mereka langgar kalau gitu kan. Nah, itu dia rancunya, abu-abunya lah. Oh begitu. Berarti memang secara aturan setelah observasi kemarin nggak menemukan adanya dokumen yang mengatur hal itu ya? Maksudnya Belum undang-undang. ada sih. Oke, memang agak bingung sih ya kalau Iya, kita betul. ngomongin ini, karena ya kalau kita ngomong dia salah, mungkin dia bisa ngejawab kalau kita nggak ada hukumnya. Kalau nggak ada aturan berarti nggak ada larangan itu. Iya, Itu juga itulah. pernah disampaikan tuh sama salah satu calon presiden yang waktu itu. Ada yang usah disebutin lah. Waduh, waduh, waduh. Dan aku kemarin sempat observe ya ke The First and White itu tentang hak hak cipta tentang AI art, dan memang kalau mereka menyampaikan itu belum ada ini ya, belum ada payung hukum yang jelas gitu. Mhm. Dan ya seperti yang hasil observasi dari Kak Eben juga, memang belum ada payung hukum yang melandasi itu semua gitu. Tapi pastinya setelah kita mengulik itu semua, kita pasti tahu dong harusnya ancaman dan peluangnya nanti. Itu kita bahas peluang dulu deh. Dari apa yang kemarin Kak Eben liput itu dari dan FL NFL ya. ya, itu bagaimana? Maksudnya apakah dia apa yang mereka sampaikan tentang ancaman dan peluangnya ini gitu? Mungkin kalau untuk peluang ya seperti yang bilang tadi, yaitu bahwa dia jadi bisa bikin seni gitu kan dengan mudah gitu. Jadi mungkin kita bisa mungkin juga udah banyak sih. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat eh apa namanya, iklan yang ada di dinding itu, Poster-poster, bukan poster, yang di jalan yang tinggi-tinggi, banner-banner, banner. Nah, ya banner. itu kalau misalnya kita lihat banner yang ada di BTM itu, saya curiga itu menggunakan AI nih. Nah, itulah salah satu dampak kontranya gitu. Dampak dampak pronya yaitu
ya bisa digunakan secara komersil dan lebih murah. Dan kontranya ini ya jelas seperti yang dibilang FL, kalau misalnya orang-orang bakal pakai AI, siapa yang bakal komisi dia, nah gitu. Oke, emang ini masih jadi pro kontra ya teman-teman Kabar 5 atau teman-teman dari Dua Suara. Jadi memang kalau kita mengatakan AI itu masalah, kita belum bisa karena tidak ada payung hukumnya. Dan kalau kita mengatakan itu benar juga, ya banyak yang berkontra tentang hal itu. Lebih Dan ke norma etikanya aja sih, apakah etis bikin kayak gitu. oke, mungkin dari apa yang kita obrolkan ini bisa jadi evaluasi ya bagi Betul, betul. pemerintah, bagi orang-orang yang bergerak di bidang itu dan komunitas-komunitas lainnya. Semoga nantinya diperbaiki untuk Iya, lebih bagus lagi dalam regulasi AI ini ya. betul. Oke, itu saja mungkin ya yang dapat kami diskusikan dari hasil liputan KEBN yang berada di lapangan secara langsung untuk mencari atau mengobservasi tentang berbagai berita mengenai AI art ini. Kira-kira bagaimana Kak Eben? Ada tanggapan tambahan apa Kak Eben? Ya saya sih udah cukup ya. Semoga mungkin AI art ini bisa lebih banyak regulasinya, bisa lebih jelas lagi posisinya, bagaimana, apakah boleh digunakan ataukah tidak boleh digunakan gitu. Oke, buat kamu yang hari ini dengerin podcast kita, nanti mohon ya untuk berkomentar di bawah, untuk pahami, untuk menyampaikan apa yang kalian pikirkan tentang AI ini. Karena kita juga butuh nih pendapat kalian sebagai orang awam ataupun orang kreatif. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian tentang podcast kita hari ini, karena insya Allah sangat bermanfaat ya Kak Iben. Ya, Lalu betul. juga follow akun kami atau akun Instagram kami @kabar5.podcast dan jangan lupa tunggu episode baru setiap minggunya. Sampai jumpa di Kabar 5 Suara Dua Sisi berikutnya. Bye Bye. bye.